Welcome back to Viral Movie Gaze. Namun mereka merampok pabrik pembuat brankas. Hanya dengan mengamati gelombang air, mereka dengan mudah membobol kode. Dengan tenang, mereka mengambil beberapa foto. Mereka meletakkan banyak bom mini untuk merusak tempat kejadian. Setelah membunuh beberapa pekerja, mereka pergi dengan santai. Kasus yang sangat aneh ini. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa tim Scorpio. Dan tentu saja tidak bisa lepas dari makanan. Berdasarkan penjelasan detektif wanita, kelompok ini dikenal dengan julukan tim pencuri setan. Sebuah kelompok pencuri profesional. Terkenal di seluruh dunia karena kekejaman dan efisiensi mereka. Asalkan kamu mampu membayar harga. Mereka bahkan bisa mencuri berlian di atas mahkota untukmu. Polisi telah memburu mereka selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka menemukan tim Scorpio. Dan mereka hanya menggunakan segelas air untuk membuka brankas. Semua orang terkejut. Walter dengan IQ 190 langsung menjelaskan prinsipnya. Air yang ditempatkan di ruang tertutup akan sedikit terkempes. Akan ada cekungan ketika diletakkan. Letakkan gelas air di atas kotak gigi. Ketika lubang cocok, tekanan antar gigi akan sedikit berkurang. Dengan begitu, cekungan air akan menimbulkan riak-riak. Ini berarti kamu menemukan kata sandi yang benar. Dan motif perampok sangat jelas. Mereka berencana merampok ban yang dilengkapi dengan sistem ini. Tentang bom mini itu. Di dalamnya terdapat banyak asam klorida. Kekuatannya tidak begitu besar. Tapi bisa menghilangkan semua bukti sidik jari dengan sempurna. Tindakan mereka sangat hati-hati. Tidak meninggalkan bukti apapun. Da Zhuang melihat satu tempat yang berantakan dengan kertas-kertas. Dia yang memiliki kecemasan kebersihan dan gangguan obsesif kompulsif baru saja ingin merapikannya. Jangan sentuh itu. Sekarang cukup masukkan hook yourself. Anda akan mendapatkan efek khusus baru. Ayo lihat apa efek khususmu. Datang ke rumah sakit. Dokter mengatakan nyawa Da Zhuang berhasil diselamatkan. Namun, ada banyak pecahan peluru yang tersisa di tubuhnya. Keadaannya masih belum membaik. Kemungkinan besar akan menjadi pasien vegetatif. Mendengar ini, para jenius ini benar-benar marah. Mereka bersumpah akan membuat perampok menderita. Ford menguras sel-sel otaknya. Temukan ban yang memiliki sistem keamanan seperti ini. Ternyata ada lebih dari 30. Dia hanya bisa mengeliminasi satu persatu. Tidak lama kemudian, Da Zhuang selesai menjalani operasi. Keadaan akhirnya kembali stabil. Tim Scorpio mendapatkan pecahan peluru di dalam tubuh Da Zhuang. Liu Bur menemukan satu detail. Setiap pecahan peluru memiliki lapisan plastik di atasnya. Mungkin untuk mencegah korosi asam sulfat pada lapisan logam. Teknologi ini sangat langka. Dia kebetulan tahu seorang ahli dengan tingkat keahlian seperti ini. Maka Morgan segera menangkap orang itu kembali. Biarkan ahli psikologi, si kumis, menemaninya dalam persidangan. Sang ahli tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, giliran dua orang ini tampil. Morgan mengeluarkan sebilah pisau kecil. Pertama, dia memeriksa si kumis. Apakah kamu yang membuat bom ini? Lihat dia tidak mengakui. Morgan langsung menusuk. Kemudian dia dibawa pergi untuk pengobatan. Morgan memfokuskan pandangannya pada sang ahli. Dia mengaku segalanya dengan gemetar. Ini menunjukkan bahwa dia membeli 20 bom seperti ini dari saya. Tapi dia tidak tahu siapa yang sebenarnya. Trik ini memang tak pernah gagal. Hanya dengan pisau lipat dan kantong darah, dia mendapatkan petunjuk penting. Tiba-tiba, Wote teringat. Saat perampokan pabrik, mereka menggunakan 15. Artinya, dia masih memiliki 5 yang belum digunakan. Setelah penyaringan yang intensif, ternyata tidak ada satu ban pun yang cukup kecil untuk menghancurkan hanya dengan 5 kotak logam. Seketika udara menjadi hening. Walt mencoba mengubah pendekatan. Mengapa mereka harus merampok ban? Jika mereka bukan untuk menguji cara membobolnya. Tetapi memberitahu semua orang bahwa saya bisa membobol brankas ini. Orang yang memiliki brankas ini akan merasa tidak aman. Pikiran pertama adalah untuk memindahkannya. Dan 5 kotak logam kecil bisa menghilangkan semua jejak kendaraan lapis baja. Tim Scorpion segera menghubungi perusahaan layanan kendaraan lapis baja terbesar di Los Angeles. Mereka mengatakan bahwa hari ini ada brankas yang akan dipindahkan. Pelanggan bernama Hotawashi. Detektif wanita itu tiba-tiba menyadari. Beberapa tahun yang lalu, itu Hotawashi yang menyewa Ghost untuk mencuri harta lawannya. Mereka mencuri lebih dari 1 miliar. Sesuai dengan kesepakatan, Ghost bisa mendapatkan sepertiga dari hasil curian. Tetapi Hotawashi mengkhianati Ghost. Dia tidak hanya tidak membayar, tetapi juga mengkhianati Ghost. Nyaris membuatnya tewas di tempat. Sepertinya hantu ini datang untuk membalas dendam. Manajer perusahaan kendaraan lapis baja berkata, mereka sudah berangkat 5 menit yang lalu. Sekarang ini masalah besar. Tim Scorpio segera bergerak. Sementara itu, beberapa orang berada di sudut jalan. Sebuah kendaraan lapis baja muncul di tikungan jalan. Ketika mereka menerima pemberitahuan, semuanya sudah terlambat. Beberapa petugas keamanan bukanlah lawan yang sepadan bagi mereka. Hantu berhasil mendapatkan berlian senilai 1 miliar. Itu juga merupakan pembalasan dendam dari masa lalu yang penuh darah. Kemudian, mereka meninggalkan 5 bom mini dan pergi dengan anggun. Menghilangkan jejak mayat membuat mereka bermain-main. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, sudah terlambat. Semua orang segera mulai mengepung dan mengejar. Seorang pengendara sepeda motor dihentikan oleh mereka. Watt sedang menuju ke atas untuk menangkapnya. Dia langsung dijatuhkan oleh serangan siku lawan. Tapi apakah kamu pikir orang dengan IQ 109 bisa melarikan diri? Dia baru saja diam-diam meletakkan ponsel di dalam tas pengendara sepeda motor. Buka sinyal pelacakan.
Perbarui posisi mereka secara real time. Polisi segera datang dan menghentikan mereka di tujuan. Tapi di sini tidak ada bayangan hantu. Lokasi menunjukkan bahwa mereka berada di sini. Saat itu, Walt baru menyadari sumur di bawah. Hantu seharusnya ada di sini. Hanya satu di atas dan satu di bawah. Tidak mengejutkan, tim hantu berlari di bawah jembatan layang. Sebelum sempat bernapas, mereka melihat petugas polisi mengejar mereka. Mereka seperti burung yang terkejut. Tim Scorpio memiliki keunggulan dalam pelacakan. Liu Bur menunggu di jalan yang harus dilalui sebelumnya. Setiap jam sekitar 140 km, jaraknya sekitar 140 meter. Toko. Dua anggota tim hantu ditangkap di tempat. Sekarang hanya hantu asli yang masih berjuang. Melihat mereka masuk ke pabrik, Walt langsung mengejarnya. Mereka berdua berlari sepanjang jalan. Dikepung oleh detektif wanita. Hantu terpaksa melarikan diri ke atap. Mereka baru saja akan turun melalui tangga eksternal. Sayangnya, tangga ini sudah lama tidak diperbaiki. Untungnya, dia berhasil menahan diri dengan tepat pada pagar. Hantu itu memohon padanya untuk menyelamatkannya. Terbayang bahwa Dasuang yang pingsan itu adalah korban ulahnya. Sayangnya, dia tidak segera mengulurkan tangan. Namun, saat dia ingin menyelamatkan orang, sudah terlambat. Hantu itu mengalami kegagalan yang memalukan dengan meluncur dalam parabola sempurna. Meskipun dia seorang yang jahat, namun, Walter tidak bisa memaafkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Morgan tahu perasaannya. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi setiap orang yang bekerja di garis depan. Pertumbuhan seorang pahlawan selalu disertai dengan kekejaman. Dia tidak selalu bisa melindunginya. Semoga pengalaman ini bisa membuatnya tumbuh. Semua ini sudah berakhir. Semua orang pergi ke rumah sakit, dikelilingi oleh aura protagonis.